Kebijakan dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pangan, ketenagaan, dan air baku. Pembangunan dan pengelolaan bendungan diharapkan tidak hanya menjadi salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat, namun juga mampu memberikan dampak lingkungan dan sosial yang dapat diterima oleh masyarakat. Terbatasnya ketersediaan sumber daya air berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Sehingga, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang terdiri dari 16 bab yang mencakup hal-hal berikut. Selain itu, ada pula Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang jasa konstruksi, yang meliputi apabila terdapat kegagalan bangunan, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Jangka waktu yang paling lama yaitu 10 tahun yang terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi. Pola pikir proses pengaturan pengembangan bendungan meliputi pertama, kondisi, proses, dan tujuan yang terdiri dari kondisi awal, langkah atau upaya, kondisi yang diinginkan, dan tujuan. Kedua, hal-hal yang mendasari yang meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dan ketiga, hal-hal yang mempengaruhi yaitu lingkungan strategis. Untuk membangun sebuah bendungan, tahapan dan prosedur yang harus dilakukan meliputi pertama, tahap persiapan pembangunan, kedua, tahap perencanaan pembangunan, ketiga, tahap pelaksanaan konstruksi, dan terakhir, tahap pengisian awal waduk. Agar pembangunan bendungan dapat terlaksana dengan tertib, maka dibutuhkan pula kebijakan-kebijakan pendukung berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan dan pengadaan lahan atau tanah. Peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pembangunan bendungan diantaranya adalah sedangkan peraturan dan perundang-undangan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum diantaranya adalah mayoritas pembangunan bendungan-bendungan besar di Pulau Jawa dibangun menggunakan tipe urugan batu dan urugan tanah. Alasan pemilihannya sendiri dikarenakan bendungan tipe ini bersifat fleksibel dan cocok dibangun di daerah gempa. Berdasarkan data dari Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, hingga tahun 2016 telah dibangun lebih dari 208 bendungan yang memenuhi kriteria bendungan besar dan lebih dari 1.000 bendungan dengan skala kecil yang mampu menyimpan air mencapai 12.616 miliar meter kubik. Kualitas lingkungan hidup di daerah aliran sungai banyak mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi debit yang tidak seimbang, perkembangan penduduk, serta perkembangan industri yang semakin pesat. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia masih perlu membangun banyak bendungan untuk mendukung kepentingan masyarakat seperti irigasi, kebutuhan air baku, dan ketenagaan. Pembinaan sumber daya manusia ahli bendungan mempunyai asosiasi profesi bidang bendungan, yaitu Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar, atau Indonesia National Committee on Large Dams, atau disingkat INACOLD. Kerjasama dengan asosiasi profesi tersebut diharapkan berlanjut untuk dapat memperoleh SKA bidang bendungan,
memperoleh informasi terkini tentang aspek teknis dalam bidang pembangunan dan pengelolaan bendungan, serta mengikuti seminar dan lokakarya teknologi bendungan. Setelah menonton tayangan ini, peserta diklat diharapkan dapat melakukan pendalaman materi secara mandiri melalui modul yang telah disediakan pada link berikut.